yang terutama adalah di sekitaran Pantai Pantura, yang dimana di Pantai Pantura ini kita bisa lihat abrasi sudah masuk ke rumah warga, terus juga udah ada air laut masuk ke rumah warga. Terus kita sebagai mahasiswa adalah sebagai upaya untuk ikut membantu dari pihak warga di sini untuk menanggulangi abrasi ini dengan cara menanam mangrove. Walaupun sedikit yang kita tanam, insya Allah mangrove yang kita niatkan untuk UPH bersama akan menjadi dampak yang positif untuk warga sekitar di sini. Usia kita sebenarnya panjang untuk merasakan kehidupan di kemudian hari, termasuk lingkungan yang akan terjadi kerusakan lingkungan ataupun kondisi lingkungan di kemudian hari. Karena kita masih muda, di sini kita mempunyai tanggung jawab ataupun peran sebagai mahasiswa. Tanggung jawab sosialnya adalah sebagai pengamalan agen of social control atau agen of change, agen dari sebuah perubahan, yang mana perubahan yang diharapkan adalah perubahan yang baik. Salah satu contohnya adalah kegiatan pada hari ini yang akan kita laksanakan, yaitu penanaman mangrove. Dan selamat pagi juga Pak Juremi dan Pak Zazid ya, dari kelompok Camar. Kebetulan nama-nama kelompoknya mangrove di Semarang itu pakai burung ya Pak. Di luar Pak Zazid, Pak Juremi, baju hitam ini teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Tepatnya kami itu di cabang Dinas Kehutanan wilayah 3, membawai Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Salatiga, dan Boyolali. Jadi kalau ada kegiatan terkait dengan kehutanan, nanti koordinasinya bisa ke kami. Yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa dari Universitas Wali Songo. Nah, kalau baru memulai harus banyak belajar dulu. Karena apa? Cara menanam mangrove itu tidak mudah. Tadi kan disampaikan penanganan abrasi, sekarang mungkin air laut banyak masuk ke daratan. Semarang ini ibu kota provinsi Jawa Tengah yang patut kita amankan, karena di sana ancamannya luar biasa terkait dengan abrasi. Sekarang panas sekali kan? Kenapa? Karena tanamannya sudah habis. Ganti bangunan, ganti aspal, ganti paving, ganti cor, ya enggak? Kemudian kalau di kota Semarang ini ada penurunan muka tanah, hotel atau industri, apartemen dan lain sebagainya yang ngambil air ke dalam tanah ratusan meter. Coba, lapisan bumi ini ada lapisan air enggak? Yang airnya diambil. Kemudian kalau hujan karena banyak yang dicor, airnya kan nggak tahu kemana airnya. Ya ke sini, salah satunya ke tempat ini, ke tempat Pak Juremi ini, larinya ke hilir. Airnya ke sini karena apa? Karena di perjalanan dia nggak terserap, nggak ada pohon, nggak, tanahnya sudah tertutup dicor aspal. Tadi sudah disinggung juga Ibu pimpinan, menanam mangrove itu jangan dianggap remeh. Kalau dari versi kita, mangrove kita kembalikan pada diri kita sendiri. Dia butuh kasih sayang dan juga punya murka. Maka dari itu saya briefing kepada panitia kalian, salah satunya Mas Deus dan Mas Dimas. Saya tidak mengaku melarang ataupun menyuruh. Kalau dengan adanya kita melarang berarti dosa. Dan menyuruh kalau memang yang suruh itu tidak bisa mensukseskan, itu juga bisa dijadikan murka. Karena mangrove itu kita heningkan pada waktu selesai kalian berkegiatan, kita mempunyai keyakinan mangrove bergoyang bukan karena terpaan angin. Dia berzikir mendoakan yang menanam dan yang merawatnya. Kita harus mempunyai sikap. Kita tadi sudah sedikit disinggung juga oleh Ibu Pimpinan. Kita sudah jauh-jauh dari ngalian.
ke Tambarrejo membutuhkan tenaga, mengorbankan waktu, mungkin anggaran. Seandainya itu niat kita tidak bisa terrealisasi, betapa menyesalnya saya. Kalau manusia bersahabat bisa dengan adanya alam, alam itu juga bisa bersahabat terhadap manusia. Nah, disitulah saya mengajak anak-anak saya ini untuk fokus. Seakan-akan kita menjalankan misi itu, di mana kita menanam kebaikan, paling sama kebaikan itu akan mengiringi langkah-langkah kita. Ngandur, nanamnya mundur. Kalau nanamnya maju, rusak semuanya. Kami di kelompok Jamar punya teknik atau bahasa kata dan mekanisme yang perlu saya sampaikan. Di sini ketika menanam itu ada 5 yang mau dikerjakan. Yang pertama ada bibit. Yang pertama adalah ajir ditancapkan, lalu dilubangi di sebelah ajir, memasukkan bibit ke dalam lubang. Itu 1 ajir 1 bibit. Kalau kamu metodenya 1 ajir 2 bibit. Untuk jarak dari ajir 1 ke 2 yang lain itu minimal 30 cm. Kenapa punya kok 30 cm, Pak? Karena kami bisa mengkondisikan di tempat kami sendiri, sehingga prinsipnya adalah ada manfaat lebih baik, yaitu bisa untuk menahan sedimen di bawah tanaman tersebut. Bagaimana untuk perkembangan progres tanaman tersebut? Alhamdulillah bisa dengan baik. Lagi yang terakhir adalah mengikat. Kalau sudah dimasukkan, ditutup lumpur, ada yang terakhir mengikat tanaman dengan ajir tersebut. Dalam lokasi di situ ada pertemuan air laut dan air tawar yang disebut payung. Kan menanam mangrove di sini, mangrove itu akan mengeluarkan oksigen dan menghisap karbon. Itu menjadi amal jariah jenengan semua. Jenengan tahu sendiri sekarang isu secara internasional adalah karbonisasi. Daun mangrove itu nomor 1 penghisap karbon di dunia. Makanya banyak negara lain yang dengan sukarela mengeluarkan biaya untuk menanam di sini, untuk memperlihatkan atau itu sebagai biaya karbonisasi. Hidup mahasiswa. Hidup. Ilmu hukum. Kontribusi nyata ilmu hukum mendunia.